Keren pemandanganmu, settingmu bagus. Oke, Giancarlo, silakan kau ungkapkan unek-unekmu, ya. Ungkapkan unek-unekmu tentang bagaimana kau menghadapi pembelajaran pada masa pandemi seperti sekarang ini. Apakah kau merasa senang, happy? Pokoknya kau ceritakan suka dukamu, bagaimana solusi, bagaimana harapanmu, dan kira-kira kau bisa simpulkan seperti apa. Oke, Johan, disilakan. Ya baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya John Carlos Sarayar dengan NIM 200611012293. Di sini saya akan menyampaikan tentang modul 8, yaitu dengan tema refleksi pembelajaran jarak jauh pada masa sikon khusus pandemik. Latar belakang mengapa dilakukan PJJ. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Walaupun lebih banyak menyerang ke lansia, virus ini sebenarnya juga menyerang siapa saja, mulai dari bayi, anak-anak, hingga orang dewasa. Virus corona ini bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Hal tersebut membuat beberapa negara menetapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia sendiri diberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk menekan penyebaran virus ini. Karena Indonesia sedang melakukan PSBB, maka semua kegiatan dilakukan di luar rumah harus dihentikan sampai pandemi ini mereda. Beberapa pemerintah daerah memutuskan menerapkan kebijakan untuk meliburkan siswa dan mulai menerapkan metode belajar dengan sistem daring atau dalam jaringan atau online. Suka duka mengikuti PJJ. Pemberlakuan kebijakan physical distancing yang kemudian menjadi dasar pelaksanaan belajar dari rumah dengan pemanfaatan teknologi informasi yang berlaku secara tiba-tiba tidak jarang membuat pendidik dan siswa kaget, termasuk orang tua, bahkan semua orang yang berada dalam rumah. Pembelajaran teknologi informasi memang sudah diberlakukan dalam beberapa tahun terakhir dalam sistem pendidikan di Indonesia. Namun, pembelajaran daring yang berlangsung sebagai kejutan dari pandemi COVID-19 membuat kaget hampir di semua lini, dari kabupaten atau kota, provinsi, pusat, bahkan dunia internasional. Pendidik merasa kaget karena harus mengubah sistem, silabus, dan proses belajar secara cepat. Siswa terbata-bata karena mendapat tumpukan tugas selama belajar dari rumah. Sementara orang tua murid merasa stres ketika mendampingi proses pembelajaran dengan tugas-tugas, di samping harus memikirkan keberlangsungan hidup dan pekerjaan masing-masing di tengah krisis. Oleh karena itu, kita pun harus beradaptasi lagi dengan keadaan pembelajaran yang baru ini. Manfaat PJJ. Yang pertama, praktis dan fleksibel. Yang kedua, lebih personal. Yang ketiga, ramah lingkungan. Dan yang keempat, alternatif selama social distancing. Sisi positif PJJ. Yang pertama, bisa menghemat waktu ke sekolah atau kampus. Yang kedua, materi yang sudah dilaksanakan juga bisa diulang kembali bila di-record. Yang ketiga, pembelajaran bisa dilakukan di mana saja selama memiliki jaringan. Yang keempat, bisa lebih mengenal teknologi. Yang kelima, orang tua lebih dapat mengontrol kegiatan belajar. Sisi negatif PJJ. Yang pertama, tidak semua pelajar memiliki media yang cukup untuk pembelajaran online. Yang kedua, tidak semua wilayah tempat tinggal pelajar memiliki jaringan signal yang mumpuni. Yang ketiga, jam kegiatan pembelajaran terlalu sesuka hati dosen atau tenaga pendidik, atau sudah tidak mengikuti jadwal yang sudah ada. Yang keempat, sering terkendala dengan jaringan. Dan yang terakhir, penyampaian materi pembelajaran yang sering tidak maksimal. Solusi untuk PJJ. Kita harus disiplin waktu dalam pengumpulan tugas, simak dengan baik materi perkuliahan online yang disampaikan, catat hal-hal penting tentang materi yang disampaikan, dan cari ruangan yang nyaman agar bisa berkonsentrasi tinggi. Harapan dan simpulan. Harapannya semoga virus COVID-19 ini cepat hilang agar semuanya bisa menjalankan aktivitas dengan normal kembali, dan agar bisa kuliah offline atau datang ke kampus. Simpulannya, pandemi COVID-19 memang menjadi efek kejut bagi kita semua. Dunia seolah melambat dan bahkan terhenti sejenak. Negara-negara besar dan modern terpukul dengan sebaran virus corona yang cepat, mengakibatkan ribuan korban meninggal yang tersebar di berbagai negara.
Indonesia mendapatkan banyak tantangan COVID-19 yang membuat kita semua harus bersama-sama saling mencegah. Ya, sekian tadi dari saya. Online now. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Ya, terima kasih Cuan ya. Yanci. Good, hello. Oke, silakan.